HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Aku tuliskan puisi ini untuk memunyamu yang kawi. Ku lantunkan nyanyian api di bawah kakimu yang widih. Ku nyanyikan seloka suci di antara langit dan bumi. Ku taburkan serada bakti di telapak kaki yang widih. Ku bacakan mantra Rahajang Rau di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nabi Orti, apa kabar? Dumogi becik-becik selalu dalam lindungan yang widih. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan bercita kanan dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Senang sekali saya Diah Parisya akan mengawali tayangan hari ini dengan tayangan teranyar, dilanjutkan dengan beberapa acara menarik lainnya. Selamat menikmati. Bumi, ku taburkan serada bakti di telapak kaki yang widih. Ku bacakan mantra seperti antara jiwa raga hati, lalu nyalakan api suci di dalam lingga sukma diri, di dalam lingga sukma diri. High Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma. Hai teman-teman Swindu, kita jumpa lagi dalam High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Kita punya satu permainan pengayaan materi pendalaman agama sebagai excited game yang kita sebut kuis High Pop Hindu. Seperti ini. Kita akan menebak 18 aksara anacaraka dalam kartu High Pop Hindu. Peserta wajib dengan cepat dan benar menjawab satu kata Hindu dan menjelaskannya dari kartu High Pop yang terambil. Kita sudah memegang 18 kartu High Pop dan kita akan mulai dari sekarang. Tim pertama pesertanya Putri dan Indah. Peserta wajib memperebutkan satu pertanyaan. Pertanyaan rebutannya, nama ibu kota baru RI. Nusantara? Benar, silahkan. Nah, sebutkan dan jelaskan. Nibanda, yaitu analisa para ahli tentang Caturweda, Rekaweda, Samaweda, Yajurweda, dan Atharwaweda. Jawaban benar, Putri, skor 100. Peserta berikutnya, silahkan. A. Sebut dan jelaskan. Acintya merupakan sifat atman yang artinya tak terpikirkan. Indah, skor 100. Peserta selanjutnya, silahkan. Sa. Sebut dan jelaskan. Siwa merupakan salah satu dewa Trimurti sebagai pelebur. Dalam Trikahyangan, Dewa Siwa berstana di Pura Dalam. Benar, skor 100. Peserta berikutnya, silahkan. Ca. Sebut dan jelaskan. Canang. Canang merupakan salah satu carana upakara yang berbentuk persegi dan berisi bunga. Jawaban kurang. Skor 50. Dari 4 pertanyaan, skor Putri 200 dan Indah 150. Maka pemenangnya adalah Putri. Demikian tadi excited game quiz High Pop Hindu Anacaraka. Tetap semangat dan menjadi yang terbaik dalam keluarga.
Teman-teman high schooling, semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Sampai jumpa dalam Excited Game berikutnya. Salam damai, Channel 3. Ku ingin seperti Toyani, wajah sederhana tanpa kemewahan. Namun sungguh sangat Ku ingin seperti Toyani, wajah sederhana tanpa kemewahan. pada Namun sungguh sangat berarti bagi kehidupan alam Maya Pada. Saya Indri Muradwani untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. tanpa kemewahan. Pemirsa, demikian tadi High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Dan sesaat lagi kita ikuti ngopi ngobrol inspiratif. Pemirsa Hai TV Channel 3, kita masih dalam program ngopi ngobrol inspiratif ditemani Kopi Esko, exploring, sharing, dan coaching. Bersama kolumnis warta Bapak Kriswantana. Napi Orti, Bapak? Sehat selalu Pak ya. Majalah Wartam edisi 84 dengan banner Nampak Jelas Nusantara. Ada salah satu tulisan yang sangat menarik di halaman 22 dengan judul Tatuan Tara Nyepi. Nah, Pak Swantana, tolong dong diberikan penjelasan lebih gamblang lagi. Sesungguhnya apa sih yang ingin Bapak uraikan dalam tulisan ini, Pak? Oke. Secara garis besar, kita bicara Nusantara itu adalah eka aneka tua, gitu ya. Jadi yang beragam ini sesungguhnya satu, Nusantara. Gitu. Nah, kita bicara Tatuantara artinya apa yang merekatkan yang berbeda-beda ini menjadi satu, yakni kita punya lautan. Nah, lautan itulah Tatuantara. Nah, kemudian ketika ini dikontekskan ke dalam diri, ya, eka aneka tua ini kita melihat sesuatu yang berbeda, tetapi sesungguhnya tunggal. Bagaimana kita bisa melihat itu tunggal? Hanya ketika ada yang merekatkan. Ya. Jadi Tatuantaranya apa? Tatuantaranya keheningan, sunyi, gitu. Nah, kemudian dalam konteks tradisi kita juga punya nyepi. Nah, nyepi ini bisa dinyatakan sebagai Tatuantara. Iya, tadi Bapak menyampaikan sunyi sepi seperti itu, Pak ya. Nah, kalau dikaitkan dengan suasana yang masih kita rasakan ya, tahun baru Saka 1944, bisa nggak Bapak berikan suatu hal yang mengaitkan Tatuantara ini dengan Nyepi, Pak? Kita sesungguhnya antara letak geografis kita dengan tradisi kita nyambung. Ya, kita punya Tatuantara lautan yang luas, mestinya kita juga dalam situasi ini mestinya ruang pikiran kita lebih banyak heningnya. Ya, karena disintegrasi yang saat ini bahkan sampai kita coba narasikan dengan berbagai hal, tetapi masih saja itu. Mestinya kita kan refleksi itu. Jadi kita mesti lebih banyak lebih banyak bagaimana diam, tidak pikiran itu tidak berlompatan gitu ya, tidak berlompatan sehingga tidak ada space. Nah, space inilah yang mesti harus ditemukan di suasana nyepi. Hening yang seperti apa dari sumber-sumber tatua yang bisa kita ekspresikan seperti itu, Pak? Salah satu bentuknya untuk mampu hening itulah seperti tadi duduk bisa hening, atau kita baca wartam juga bisa membuat suasana hati menjadi hening. Dan yang lebih terpenting adalah bagaimana kita menjaga persepsi kita terhadap situasi yang sekarang berkembang itu agar tetap nuansa hening itu ada. Gitu. Ya, terakhir yang paling penting nih Pak, pesan apa nih yang ingin Bapak titipkan dari Tatuantara Nyepi ini terutama untuk pemirsa dan para pembaca majalah warta? Kita mesti tahu, paham, dan mengalami langsung, memiliki pengalaman langsung tentang Tatuantara ini. Bagaimana Nusantara disatukan,
bagaimana diri kita yang pecah belah ini disatukan dan bagaimana tradisi itu menginspirasi kita untuk tetap berada pada satu kesatuan. Jadi tato antara ini penting. Tato antara ini menjadi penting. Demikian pemirsa Hai TV Channel 3, apa yang disampaikan oleh Pak Suwantana tadi menjadi penutup dalam sajian ngopi ngobrol inspiratif kita kali ini. Saya Mia Gandewa dan Bapak Gede Suwantana pamit undur diri. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk pemirsa dimanapun berada. Salam damai, Channel 3. Pemirsa, Gajah Mada memang nama yang menyimpan ribuan cerita. Sejarah mencatat, dialah Amangkubumi dengan sumpah Amuk Tipalapa di desa Pamalayu. Tapi siapa sangka, pembunuh Ratanca yang dicurigai menikam Jayanegara berguru pada Kitanabaya atau kuda Anjang Piani. Pemirsa Hai TV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Ngopi Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam. Kali ini saya tengah menggenggam Wartam edisi 84 dengan banner Napak Tilas Nusantara. Kalau kita buka setiap halaman majalah Wartam, kita akan menemukan salah satu rubrik tulisan Bapak Gede Agus Budiatnyana dengan judul menarik Kuda Anjang Piani Gajah Mada. Nah, seperti apa kuda Anjang Piani Gajah Mada? Apa kelebihannya sehingga penulis tertarik untuk mengupas ini? Pemirsa jangan kemana-mana, mari kita temukan jawabannya setelah pariwara yang satu ini. Didukung oleh Duparani, dupanya Hindu sejati. Pemirsa Hai TV Channel 3, senang sekali saya Mia Gandewa dan Bapak Agus Budiatnyana sedang berada di studio Wartam untuk bincang-bincang dan sharing dalam program Ngopi Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam. Napi Orti, Pak Agus? Becek-becek kan? Sehat selalu Pak. Sehat selalu. Langsung saja Pak, halaman 16 Majalah Wartam, Kuda Anjang Piani Gajah Mada. Apa nih kelebihan kuda Anjang Piani sehingga Bapak tertarik untuk mengangkat tulisan ini? Jadi begini ya, kuda Anjang Piani itu sebenarnya kalau kita lihat dalam catatan-catatan kuno, dia sebagai guru pertama, jadi guru awal dari Gajah Mada. Jadi sebelum bernama Gajah Mada, ya beliau bernama Dipa, dan Dipa ini pertama kali bertemu dengan kuda Anjang Piani di tepi Sungai Berantas. Jadi bisa dikatakan kuda Anjang Piani ini adalah guru olah kanuragannya Gajah Mada yang pertama. Jadi yang membentuk karakter Gajah Mada sehingga Gajah Mada menjadi sosok yang berwibawa, kemudian setia pada negara. Yang terpenting adalah dia punya kepribadian yang baik, rela berkorban. Tentu saja rela berkorbannya membela yang benar. Nah, kuda Anjang Piani sendiri dalam beberapa babad di tanah Bali, kemudian di babad tanah Jawa juga dinyatakan sebagai Brahmana Anuraga. Jadi layaknya seorang Brahmana, beliau ini gemar melakukan tapa ya, melakukan pengasingan diri, kemudian melatih diri, mempertajam intuisi, dan pada akhirnya olah kanuragannya luar biasa sekali. Nah, pada waktu di tepi Sungai Berantas, kuda Anjang Piani ini setengah tertidur gitu. Tiba-tiba seekor ular datang hendak mematuk dia. Nah, Gajah Mada kecil yang pada waktu itu bernama Dipa kemudian berteriak sambil melemparkan tongkat gembalanya untuk mengusir ular tadi. Merasa berhutang budi kepada Dipa, kemudian kuda Anjang Piani di sana mulailah mengajarkan Dipa beberapa teknik untuk mengatur nafas, duduk, dan bermeditasi. Ya, nah kalau kita baca-baca nih salah satu karakteristik kuda Anjang Piani itu adalah seorang pertapa yang tekun Pak ya. Selain itu juga seorang kesatria. Nah, hal apa saja sih yang diajarkan kuda Anjang Piani ini kepada Gajah Mada saat itu Pak? Karena kuda Anjang Piani ini bisa disebut sebagai Brahmana Tosning Ksatria gitu ya. Jadi ayahnya ini sebenarnya adalah seorang Adipati Tuban bernama Ranggalawe. Jadi darah kesatria itu sudah ada di dalam dirinya, tetapi karena dia dibesarkan oleh Ki Ageng Palandongan yang notabene adalah seorang pertapa di zaman itu, di awal-awal berdirinya Majapahit, ketika Sang Grama Wijaya mulai membangun Majapahit dalam sisi yang lebih baik ya, karena setelah perang mengalahkan musuh-musuhnya dibantu Mongol. Nah, di sini kuda Anjang Piani lebih
tekun melatih diri dalam dunia spiritual. Nah, karena ketekunan itulah intuisinya tajam, kemudian kekuatan batinnya luar biasa. Inilah yang diturunkan kepada Gajah Mada. Ya. Tetapi kuda Anjang Piani menggarisbawahi bahwa kekuatan batin atau kekuatan olah kanuragan itu berguna ketika dia dipergunakan membela negara. Itu yang ditekankan. Karena dari darah Ranggalawe sendiri itu setia sekali kepada Majapahit, kemudian ajaran ini diturunkan oleh Anjang Piani kepada Gajah Mada. Jadi saya tidak heran ketika ada banyak teks yang menyatakan bahwa Gajah Mada itu rela mengorbankan dirinya. Pada waktu itu kan Rakuti mengkudeta Raja Jayanegara. Nah, di sanalah Gajah Mada mengambil peran. Pada waktu itu beliau masih seorang bintara ya. Tetapi keberanian dan kesetiaan dia kepada negara menyebabkan dia berhasil mengalahkan Rakuti dan mengembalikan Jayanegara ke tahta yang sebenarnya. Berarti karakter-karakter yang bisa ditransfer oleh kuda Anjang Piani ini kepada Gajah Mada itu semacam apa saja Pak? Kesetiaan mungkin, bela negara mungkin, atau gimana Pak? Lebih ditekankan yang pertama itu adalah Darmaning negara, kemudian baru Darmaning agama. Kesetiaan pada negara yang pertama dulu. Nah, itu yang ditekankan Anjang Piani kepada Gajah Mada. Nah, ketika kesetiaan itu dilakukan dengan tulus, nanti hasil itu akan mengikuti dari belakang. Ya, kita lihat kan karir Gajah Mada karena dia setia sekali membela negaranya. Pada waktu masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi, beliau diangkat menjadi Hamangkubumi. Nah, moral yang bisa kita petik adalah bahwa belajar itu tidak serta-merta ditunjukkan untuk memajukan diri kita saja, tetapi ditujukan untuk membela bangsa dan negara, lebih luas lagi adalah untuk membangun negeri, begitu. Terakhir Bapak sebagai closing statement, apa sih kelebihan kuda Anjang Piani Gajah Mada ini kalau kita napak tilas lagi sesuai dengan tema besar Majalah Warta? Pertama, orang sering lupa ya bahwa di balik sosok yang hebat ada guru yang hebat di belakang sebagai mentor ya yang membimbing. Nah, saya berpendapat bahwa kuda Anjang Piani yang oleh beberapa babat disebut Brahmana Anuraga ini merupakan kingmakernya, sehingga yang menyebabkan Gajah Mada itu bisa sampai menjadi orang yang mempersatukan Nusantara. Jadi kalau kita lupa terhadap jasa guru, nah itu nanti kan jadi alpa ke guru. Nah, tujuan saya adalah menghadirkan Anjang Piani di dalam kolom Wartam itu agar pembaca tidak lupa jasa-jasa dari seorang guru itu dalam membangun negeri. Ya. Menarik sekali ya, jadi jasa-jasa guru, bagaimana peran guru untuk membentuk sebuah karakter, figur-figur pemimpin itu sangat menentukan sekali. Demikian pemirsa Hai TV Channel 3, apa yang disampaikan Pak Agus Budi tadi dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Mega Dewa dan Pak Agus pamit undur diri, salam damai Channel 3. Karmani Evadikaraste Mapalesu Kadetsana. Saya Niputu Putri Swastini Koster untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Demikian tadi pemirsa Sundari Nada, makna di balik nada yang telah mewarnai ruang dan waktu Anda. Namun sayang sekali kita harus berpisah untuk bertemu lagi di kanal YouTube yang sama Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.
Saya Diah Parisya mewakili seluruh kru HiTV Channel 3 mohon pamit undur diri. Maaf jika ada tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai channel.